Di sisi lain, adanya pernyataan dari Presiden Prabowo yang disampaikan oleh Pak Wiranto ini bisa jadi terasa bagai gertakan terhadap Pak Jokowi maupun Gibran. Waduh, nambah masalah lagi kan ya? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Ada berita menarik kemarin ya, bahwa Pak Wiranto, penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, memberikan pernyataan resmi terkait serangkaian tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Ini sangat menarik dari segi politik, karena membawa pesan langsung dari Presiden Prabowo terhadap keinginan para purnawirawan TNI ini, yang diantaranya mengandung isu penolakan terhadap Jokowi dan Gibran. Pernyataan Pak Wiranto itu bukan sekedar pernyataan pers ya. Ada banyak hal yang tersirat dari pernyataan itu yang akan kita telusuri bersama. Namun sebelumnya kita perlu melihat lagi tentang tuntutan Forum Purnawirawan TNI ini ya. Forum Purnawirawan TNI yang dimaksud ini bukan sekedar forum biasa yang ikut tanda tangan ratusan purnawirawan petinggi atau perwira TNI. Ada 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Ada yang pernah menduduki jabatan struktural di pemerintahan, seperti mantan Menteri Agama dan mantan Kepala Staf TNI berbagai angkatan, termasuk mantan Wakil Presiden ke-6 RI Bapak Tri Sutrisno. Dari jajaran forum itu kita bisa melihat bahwa ini bukan forum abal-abal. Ini kumpulan purnawirawan yang bisa diyakini merupakan mereka yang setia, yang mencintai dan membela tanah air NKRI. Mereka yang sangat memperhatikan situasi dan kondisi negara kita. Mereka sama dengan Pak Prabowo yang juga seorang purnawirawan TNI. Artinya, apa yang mereka tuntut itu, ada 8 tuntutan ya. Tidak ada satupun tuntutan itu yang bakal merugikan Presiden Prabowo. Ini sudah bisa kita pastikan ya. Para purnawirawan ini beritikat baik, punya niatan baik terhadap Pak Prabowo sebagai sesama purnawirawan yang juga sebagai Presiden Republik Indonesia. Niatan baik ini tercermin dari pernyataan salah satu purnawirawan itu, yakni Jenderal TNI Fahrul Razi. Beliau ini pernah menjabat sebagai Menteri Agama di bawah Presiden Jokowi. Jenderal Fahrul Razi ini mengingatkan Presiden Prabowo untuk tidak terlalu hormat ke Pak Jokowi, karena bukan Pak Prabowo yang berutang budi pada Jokowi, melainkan sebaliknya. Katanya, Jokowi itu bantu Prabowo menang Pilpres, bukan karena sayang pada Prabowo, melainkan karena mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Soal ini juga menjadi salah satu tuntutan Forum Purnawirawan ini ya. Tuntutan yang terkait langsung atau menyebut langsung nama Jokowi dan Gibran itu ada 2. Yakni di poin 6, meminta Presiden Prabowo mengambil tindakan tegas pada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dan di poin 8, mereka mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR ya, pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Awalnya saya mengira bahwa Presiden Prabowo atau pihak istana tidak akan menanggapi tuntutan forum ini dengan serius. Atau kalaupun ditanggapi, yang bicara adalah juru bicara kepresidenan dengan pernyataan generik atau yang standar gitu ya, bahwa setiap pihak boleh menyatakan pendapatnya, bla bla bla. Tapi saya salah nih ya, sehingga saya cukup kaget. Karena saya cukup kaget, maka saya pun menduga bahwa pihak Jokowi dan Gibran pasti lebih kaget lagi. Ketika tiba-tiba ada tanggapan dari Presiden Prabowo yang disampaikan oleh Pak Wiranto. Pernyataan Presiden yang tidak disampaikan oleh juru bicara. Yang menyampaikan adalah penasehat khusus bidang politik dan keamanan, yang juga seorang jenderal purnawirawan TNI. Bagaimana dan siapa yang menyampaikan tanggapan Presiden itu sangat penting artinya dalam politik ya, terutama untuk lawan politiknya. Yang mengajukan tuntutan kan para jenderal TNI. Yang menanggapi juga jenderal TNI.
Yang menyampaikan tanggapan itu juga Jenderal TNI. Ini mencerminkan sebuah soliditas berdasarkan kesamaan latar belakang militer. Ini konteksnya terhadap lawan politik ya. Artinya apa? Artinya para petinggi militer ini saling memperhatikan dan saling menjaga. Oleh sebab itu, tanggapan dari Presiden Prabowo mengandung kata-kata ini ya, bahwa beliau memahami, menghormati, dan menghargai. Nah, di sini tentunya Presiden memang eh, menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Pak Wiranto juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan mempelajari 8 poin tuntutan para purnawirawan TNI itu ya, akan dipelajari satu persatu. Karena masalah-masalah yang disampaikan itu bukan masalah ringan, melainkan masalah yang sangat fundamental. Artinya, Presiden Prabowo nggak bakal cuek sama tuntutan yang menolak kepentingan Jokowi dan menolak Gibran dong ya. Ini yang disampaikan secara terbuka. Saya yakin ada pula permintaan serupa yang disampaikan secara tertutup. Ya nggak sih? Pak Wiranto juga memaparkan bahwa kekuasaan presiden itu tidak tak terbatas. Ada pemisahan kekuasaan ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tidak bisa saling mencampuri. Ini penjelasan yang logis ya. Kemudian disampaikan juga bahwa Presiden akan mendengarkan sumber-sumber lain sebagai bahan pertimbangan. Ini juga penting secara politik ya, pernyataan ini. Seakan Bapak Presiden Prabowo mengundang makin banyak pihak yang punya kepentingan sama, yang punya keinginan sama untuk menyampaikan tuntutan serupa. Ya nggak sih? Ini kan sama aja dengan memberikan lampu hijau pada siapapun yang mau menyampaikan penolakan terhadap Jokowi dan Gibran untuk ya disampaikan saja. Nggak perlu takut, silakan disampaikan. Karena didengarkan dan dipahami kok sama Bapak Presiden. Jadi nggak bakal disalahkan. Itu yang saya kira tersirat ya dalam pernyataan itu. Tentu saja Pak Presiden juga berharap agar perbedaan pendapat di masyarakat jangan sampai mengeruhkan suasana. Ini juga pesan yang standar ya. Kalau tuntutan didengarkan, pasti masyarakat nggak gaduh. Saya yakin Pak Prabowo memahami itu. Oleh sebab itu ketika ada demo Indonesia Gelap beberapa waktu lalu, kan Pak Prabowo mengutus orang kepercayaannya, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk menemui masa aksi demo. Kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan aksi Indonesia Gelap adalah menolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Artinya, Pak Prabowo tahu bahwa makin ke sini, makin banyak suara publik yang melontarkan penolakan terhadap Jokowi dan bahkan keinginan untuk melengsarkan Gibran. Melengsarkan Gibran itu ada mekanismenya ya. Makanya para purnawirawan TNI itu kan mintanya ke MPR. Sementara penolakan terhadap Jokowi itu makin hari makin nyata dan makin bergema. Sudah dalam kondisi yang sulit untuk diredam atau dialihkan isunya. Buktinya kan isu ijazah palsu akhirnya bikin Pak Jokowi itu turun gunung dan bakal melaporkan beberapa orang terkait. Padahal isu itu sudah ada ya sejak dulu selama bertahun-tahun. Dulu didiemin aja sama Pak Jokowi. Tapi sekarang mungkin udah kerasa banget ya bikin gerah ya sampai mau melaporkan orang-orangnya. Sebagai presiden, tentunya Pak Prabowo akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat luas memang menolak Jokowi dan Gibran, masa Pak Prabowo diam aja? Di sisi lain, adanya pernyataan dari Presiden Prabowo yang disampaikan oleh Pak Wiranto ini bisa jadi terasa bagai gertakan terhadap Pak Jokowi maupun Gibran. Waduh, nambah masalah lagi kan ya?
Apalagi buat Gibran yang sekarang sedang merajut karir politik buat nyapres di 2029. Yang menolak Gibran bukan orang-orang biasa lagi, melainkan para jenderal purnawirawan TNI loh ini. Yang seperti dikatakan oleh Pak Wiranto tadi ya, mereka yang satu perjuangan dan punya sikap moral yang sama dengan Presiden Prabowo, menambah berat beban Gibran yang sudah berat ya. Madesu deh ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.